Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani oleh Pak Charlie. Ya, Pak Charlie ini seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini memang banyak sekali disebut-sebut karena beliau adalah salah satu korban juga dari PIK 2 ya. Jadi ini Pak Charlie ini adalah salah satu pembuktian bahwa yang bergerak di sini, kami bukan mengenai rasis, tapi kami melawan karena kezoliman yang memang begitu kental yang ada terjadi di PIK 2 ya, intimidasi, perampasan, pencemaran nama baik, dan banyak lagi hal-hal yang di sana masih banyak, dan juga belum lagi intimidasi dengan preman. Dan hari ini saya ketemu sama Pak Charlie setelah saya habis memberikan SP di Mabes, kemudian karena insya Allah ARM akan membuat aksi bersama yang berupa konvoy dengan judul satu gerakan bersama menuju Indonesia yang berdaulat. Kami kita akan konvoy bersama mengunjungi 4 titik, dan di sini saya dengan kerendahan hati mengajak Pak Charlie untuk gabung bersama kami, karena kita harus menyuarakan ketidakadilan ya Pak ya, terhadap apa yang terjadi, karena banyak banget rakyat yang tidak tahu apa yang terjadi dengan Indonesia, apa yang terjadi dengan rakyat Banten. Kita tidak usah bicara mengenai masyarakat Rempang yang jauh ya, tapi Banten yang mungkin hanya berapa jam dari Jakarta, itu banyak yang tidak tahu, yang tidak mengerti. Dan hari Selasa itu adalah tugas kami untuk mengedukasi bagaimana kedaulatan kita. Kalau kita tidak berusaha sekarang, akan lepas. Ya, ingat, tidak ada tanah negara, yang ada adalah tanah rakyat. Jadi di sini kita akan ditemani oleh Pak Charlie sebagai bukti bahwa kita Indonesia bersatu. Kita di Indonesia bersatu untuk memerangi kezoliman, untuk memerangi para mafia tanah, para penguasa oligarki yang hanya memikirkan untuk kepentingan mereka sendiri saja. Mereka tidak peduli kepada rakyat. Pak Charlie adalah salah satu rakyat Indonesia yang ikut dirugikan. Jadi kita akan bersama-sama, kita akan berteriak, dan sebagai bukti bahwa tidak ada isu rasis di sini. Kita bergerak atas nama Indonesia yang berdaulat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin Pak Charlie mau nambahin sedikit? Iya. Sebenarnya saya sangat bersyukur ya, sekarang ini gerakannya sudah hampir mungkin sepertiga dari Indonesia kali ya. Iya, betul. Ini tidak mungkin terjadi apabila tidak ada isu yang benar-benar menjadi masalah berat. Ya. Saya mulai perjuangan ini sejak 2013, dan waktu itu pembebasan di sana tuh masih sedikit. Jadi masih satu persatu, dan kita itu mau teriak itu susah sekali. Susah. Kalau dilihat dari jejak digital saya, cerita kita udah masuk ke dalam Gatra, udah masuk ke dalam Tempo, website, udah masuk ke dalam Keadilan, majalah Keadilan. Jadi rekam jejaknya sudah ada dari dulu. Namun kenapa gerakan ini sekarang bisa begitu masif? Karena problemnya semakin besar. Apabila kita biarkan, problem ini akan menjadi jauh lebih besar dan tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi ini memang sudah waktunya semua orang itu bersuara dan semua orang itu bergabung untuk melawan ketidakadilan. Gitu. Jadi ini juga salah satu kealpaan kita ya. PIK 1 ini dengan adanya PIK 2 itu kan dimulai oleh PIK 1. Di situ kita masih belum mengerti dengan apa yang terjadi. Benar seperti Pak Charlie bilang, mungkin karena nuansa juga ya, atau karena politik atau segala macam, yang pada akhirnya itu kita tahunya PIK 1 sudah jadi. Di situ pernahkah kita terpikir kemana masyarakat yang dulu ada di PIK 1? Pernah terpikirkah kita? Nah, kita tidak mau terjadi hal yang sama dengan PIK 2 dengan cakupan yang lebih luas lagi. Ya, yang itu akan dan
Belum lagi ditambah lagi dengan isu-isu pemagaran laut, kemudian sertifikat yang laut di sertifikat segala macam, ini harus diuraikan satu-satu. Dan tapi yang paling penting adalah jangan pernah merebut tanah rakyat. Itu aja. Betul. Ya. Dan saya ceritakan sedikit apa yang terjadi kepada kami. Kami itu sudah 2 kali diberikan penawaran jual beli oleh dari pihak pengembang. Namun karena penolakan tersebut, apa yang dilakukan? Pertama, saya dikriminalisasi. Kedua, SHM kami yang sudah 35 tahun dibatalkan begitu saja oleh BPN. Dan itu sudah jelas-jelas melanggar PP 18 2021 kalau nggak salah. Pak Nusron Wahid sudah bilang, sertifikat yang sudah lebih dari 5 tahun tidak bisa dibatalkan tanpa putusan pengadilan. Nah, dalam kasus saya segitu aja, segitu gampangnya dari BPN menerima permohonan untuk pembatalan sertifikat kami. Dan sudah pasti ini suatu hal yang mungkin bukan terjadi kepada saya sendiri, mungkin juga kepada orang lain. Jadi kalau kita biarkan ini seperti ini terjadi, maka akan ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dan kasihan juga yang beli. Yang beli nanti akan menjadi apa ya? Ada konflik di masa depan, ya kan? Pertama, konflik masalah hukum. Oke, saya ditangkap, saya suruh tanda tangan untuk tidak menggugat dan melapor, dan juga untuk tidak menuntut ganti rugi. Itu udah oke, saya udah oke, itu nggak masalah. Tapi nggak ada salahnya dong saya menceritakan kejadian saya, apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa? Biarpun saya tidak bisa mengambil upaya hukum, tapi tetap saya bisa menceritakan dan saya bisa membantu, ya kan? Namun itu pun dipermasalahkan. Jadi tanah sudah dirampas, hak sudah dirampas, kebebasan saya dirampas, hak untuk berbicara juga mau dirampas. Kita tidak bisa biarkan ini terjadi. Jadi setelah saya berbicara, pihak dari pengembang Muanas Al-Aidid mengajukan pra peradilan sehingga kasus saya dibuka kembali. Bayangkan, segitu gampangnya membuka kasus orang. Segitu gampangnya menjadikan orang sebagai tersangka, segitu gampangnya melepas orang dari tuntutan pidana dengan kondisi tidak akan menuntut hak dan tidak akan menggugat. Jadi saya rasa ini sudah waktunya untuk perubahan, dan saya rasa sekarang ini suatu momen yang tepat untuk kita semua bergerak untuk menuju keadilan yang lebih adil untuk semua ya. Itu aja sih. Dan saya terima kasih juga dengan tim-tim dari RM ya, dan juga dari teman-teman yang lain untuk perjuangan ini. Semua perjuangan kita sebenarnya intinya sama. Tujuannya sama. Ya, sejalan. Jadi saya juga kadang-kadang bingung. Ini kok emak-emak bisa segitu semangatnya berjuang untuk, maksudnya apa? Maksudnya ya mereka nggak ada kepentingan di sana, nggak ada tanah di sana, setahu saya ya. Iya, betul. Tapi yang mereka perjuangkan itu adalah untuk keturunan-keturunannya. Dan ini juga suatu hal yang saya perjuangkan juga. Saya tidak mau anak-anak saya tinggal di negara di mana mereka berasa tidak aman. Haknya kapanpun bisa dirampas. Itu tidak boleh. Ini yang saya perjuangkan. Gitu. Terus terang pada saat pertama kali saya ketemu sama Pak Charlie itu salut ya, salut karena tidak mudah orang seperti Pak Charlie ini speak up ya dan menceritakan apa yang terjadi, karena saya yakin tekanannya pasti akan lebih besar daripada kita. Itu satu ya. Kemudian tapi saya lihat beliau itu memang tidak main-main ya, dia cerita sama saya sampai ada sedikit pencemaran nama baik ya, yang maksudnya itu juga tidak bagus untuk anaknya gitu ya. Itu saya punya dari salut menjadi kagum, menjadi appreciate gitu loh. Ya ini orang-orang seperti inilah yang negara tuh harusnya tuh ada ya untuk kita. Tapi kan selama ini kita belum merasakan kehadiran negara dalam masalah ini ya. Walaupun Presiden sudah bicara tentang PSN itu melanggar segala macam, tetapi belum ada tindakan tegas dari aparat-aparat yang ada di lapangan. Ya, jadi itu, dan memang seperti yang Pak Cari bilang, ini melibatkan keseluruhan aparat jajarannya,
mulai dari BPN, dari lurah, dari segala macam gitu. Itu tuh semuanya tuh TSM. Jadi memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, saya yakin, saya benar. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya juga tidak punya tanah. Tapi kalau tanahnya Pak Charlie bisa diambil begitu aja, tidak memungkinkan nanti suatu hari nanti kalau kita diam, tanah saya, tanah Bapak, tanah siapa aja bisa diambil atas nama kepentingan negara. Padahal yang kita tahu itu hanya untuk kepentingan kelompok. Nah, di situ yang harusnya kita rakyat itu marah. Ingat loh, negara tidak ada tanpa rakyat, ya. Dan kita kembalikan lagi, kedaulatan paling tinggi itu ada di mana? Ada di rakyat. Hanya rakyat yang belum paham. Disitulah tugas kita untuk mengedukasi. Kita yang mengerti ini, tugas kita mengedukasi mereka-mereka agar jangan sampai terjadi hal yang sama kepada mereka. Dan sedikitnya mereka tuh sedikit aware ya, itu aja. Apa yang terjadi sekarang ini kalau kita kaitkan dengan Jokowi, kalau saya selalu bilang ini adalah Jokowi efek. Jokowi efek selama 10 tahun memerintah ya. Nah, inilah yang terjadi ya, karena kasus-kasus PSN segala macam itu kan ditandatangani di Jokowi ya. Kita sekarang susah Jokowi karena uang banyak kesedot di IKN segala macam. Ini fakta. Ini fakta ya, bukan karena saya tidak suka sama beliau, tapi ini adalah fakta. Jadi kenapa PSN memang harus diberhentikan, PIK 2 memang harus diberhentikan. Kan sudah jelas melanggar segala macam tata aturan ya. Yang ada itu dilanggar semua. Tidak mungkin penguasa oligarki itu bisa melanggar kalau tidak di-backing oleh pemerintah. Itu ya. Nah, siapa pemerintahnya pada saat itu? Oh, pada saat aksi, saya akan memberikan karpet merah untuk Pak Charlie untuk naik ke Mokom, untuk menceritakan apa yang terjadi kepada beliau. Ingat ya, ARM itu, panggung ARM selalu ada di jalan. Jalanan adalah panggung ARM. ARM tidak pernah percaya kepada satu departemen. ARM tidak pernah percaya kepada salah satu kementerian atau apa ya. Kita hanya ingin rakyat itu tahu apa yang terjadi di negara kita. Titik pertama itu adalah di Mabes, ya, Mabes. Titik pertama kita akan ke Mabes, kemudian kedua kita akan konvoy. Dari Mabes kita ke KPK, ya. Di KPK itu nanti sudah banyak ya sebetulnya ya teriakan-teriakan adili Jokowi, tangkap Jokowi, dan kemudian mendesak KPK untuk menangkap Jokowi. Tapi kan belum ada sama sekali. Jadi kami sebagai emak-emak, kami secara simbolis kami akan memberikan Jokowi kepada Humas KPK untuk diterima. Setelah dari situ kami akan konvoy lagi menuju istananya Wapres. Istana Wapres karena seperti yang kita tahu job desk-nya wakil presiden itu adalah urusan lokal, domestik. Apakah pernah wakil presiden itu berbicara tentang PIK 2? Setahu saya enggak, ya. Jadi kami hanya bertanya, masih ada enggak gitu, itu aja. Terus kemudian baru kemudian kita ke Angkatan Laut, itu ada titik terakhir kita. Kita hanya mendukung dan kita berterima kasih dan kita meminta kepada para marinir di sana untuk menjaga kedaulatan laut kita. Untuk siapa sih? Ya untuk anak cucu kita lah. Itu aja. Iya sih, memang itu poin yang sangat krusial ya. Kenapa sampai saat ini pemerintah belum turun tangan secara tegas? Mau sampai kapan? Betul. Kalau bilang mau sampai kapan, saya hanya menambahkan kalau bisa jangan lama-lama. Kita lihat kasihan orang-orang yang terzolimi ya, rakyat Banten ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita besok ya, tanggal 25 itu akan bisa membuat suatu gerakan lagi, artinya gini, ke depannya itu adalah tindakan nyata. Jadi udah tidak usah lagi orasi, tapi mana sih tanah kita yang memang harus rebut-rebut gitu. Dan mudah-mudahan juga kita bisa ikut merebut tanahnya Pak Charlie. Tapi saya yakin Pak Presiden Prabowo pasti bertindak segera. Karena kan beliau sudah bilang dia berpihak pada rakyat kecil. Nah, tunjukkan itu dan saya yakin itu akan terjadi segera dalam waktu dekat, saya yakin.
Aku juga yakin. Ya. Barangkali Mbak mau menyampaikan kira-kira dari RM? Gak usah lah, itu cuma berdua, iya berisik nanti. Iya. Silakan ditutup. Nggak apa-apa, sendiri aja. Silakan ditutup. Oke, jadi berarti jangan lupa tanggal 25. Kalau Anda memang peduli terhadap negeri kita, negeri Indonesia, ingat 2025 adalah tahun kemenangan untuk rakyat. Rakyat itu siapa sih? Saya rakyat, Pak Charlie rakyat. Kita semua adalah rakyat yang merasa terzolimi. Waktunya kita untuk bangkit. Kita harus kalahkan oligarki dan siapapun yang tidak pro kepada rakyat. Rakyat itu besar, rakyat itu kuat kalau kita memang bersatu. Semua harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan pernah nunggu tetangga atau siapapun. Dan orang yang lemah itu adalah orang yang menitipkan masa depannya ke bahunya temannya sendiri. Jadi kitalah yang harus menyelamatkan masa depan anak cucu kita, dan juga kitalah yang harus menjaga negara. NKRI adalah harga mati. Kalau NKRI harga mati itu kita suka dengar ya slogan itu. Aku pikir inilah sekarang kita menentukan kalau NKRI harga mati, bukan untuk siapa-siapa tapi untuk rakyat. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Racikan Berita 1.